Okarun, Momo, dan Aira nampak diinterogasi di dalam ruangan BK. Mereka pun ditanyai dengan serius oleh perawat sekolah yang bernama Jo Sensei. Jo begitu khawatir dan mengira bahwa Okarun, Momo, serta Aira mengalami pembulian di sekolah ini. Dikarenakan ada telepon di ruangan guru, Jo pun berpamitan dan meninggalkan Okarun, Momo, dan Aira untuk menjawab panggilan tersebut. Momo dan Aira benar-benar sangat depresi mengingat insiden super memalukan yang terjadi sebelumnya. Selain itu, Momo sangat kesal dengan para alien yang bertindak sangat barbar dan keras kepala. Dengan tenang, Okarun mengungkapkan bahwa sebenarnya dialah yang saat itu diincar oleh para alien. Alien Serpo tersebut jelas sangat menginginkan kekuatan spiritual nenek Turbo. Okarun juga mengkhawatirkan Aira, karena gadis tersebut saat ini bisa menggunakan kekuatan spiritual Acromulus. Disinilah Okarun mulai berpikir, walau para alien memiliki sains dan teknologi yang begitu maju, tapi ada perdebatan mengapa mereka tidak bisa menyerang bumi. Dengan serius dia menjelaskan bahwa kemungkinan besar dunia ini dilindungi oleh para siluman dan hantu itu sendiri. Sadar tidak bisa menyerang bumi begitu saja, para alien nyatanya menyerang dan meneliti manusia-manusia istimewa dengan kekuatan spiritual. Tapi Momo dan Aira nampak tidak peduli. Sepertinya mereka berdua benar-benar masih trauma dengan kejadian memalukan sebelumnya. Aira pun berencana menyalahkan Momo karena faktanya memang demikian. Tapi di sini Momo sudah malas dan capek, jadi dia akan membiarkan Aira melakukan sesukanya. Aira pun didatangi dua temannya, dan kedua temannya itu langsung menjauhkan Aira dari Momo Ayase. Namun yang lebih penting dari itu semua, Momo meminta Okarun untuk menjelaskan secara detail tentang apa yang sebenarnya telah terjadi antara Okarun dan Aira. Okarun pun menjelaskan apa yang terjadi antara dia dan Aira. Okarun juga menyampaikan bahwa sebenarnya dia tengah melatih fisiknya sesuai arahan Seiko. Dia hanya ingin Momo menganggapnya keren. Pengakuan Okarun benar-benar membuat Momo sangat terkejut, tapi dia malah usil dan menggoda Okarun. Di sisi lain, Aira nampak disidang oleh teman-teman sekelasnya. Semuanya pun nampak serius menanggapi permasalahan Aira. Tentu saja Aira sangat senang, namun dia malah jadi tidak tenang ketika semua teman sekelasnya menyalahkan Momo. Aira pun mengungkapkan bahwa dialah yang menyebarkan gosip miring tentang Momo Ayase. Dan dia meminta pada semua teman-temannya untuk tidak merendahkan Momo lagi. Aira pun duduk termenung sendirian di taman sekolah. Dia begitu lesu karena menyadari kalau ketenarannya sudah hancur. Di tengah keterpurukannya, Aira jadi kaget karena Momo mendatanginya. Tanpa disangka keduanya malah didatangi oleh si Pini-Wini. Tapi anehnya si Pini langsung ambruk begitu saja. Ketika sadar, dia menemukan dirinya telah berada di rumahnya Seiko. Pini sungguh tidak menyangka sudah diobati. Dan ini adalah pertama kalinya dia mendapatkan perlakuan yang begitu baik. Pini pun berjanji untuk tidak menyakiti semua orang di tempat ini. Pini mulai mengungkapkan bahwa putranya tengah sakit. Jika tidak diberikan darah baru setiap hari, Chiquitita dipastikan akan meninggal dunia. Untuk mengobati penyakit ini, Pini membutuhkan uang yang sangat banyak. Dia pun bercerita bahwa planetnya mengalami zona konflik berkepanjangan dan semuanya tidak memiliki sumber penghasilan. Oleh karena itulah ras Pini harus mencari uang asing dari dunia lain. Semuanya bisa mendapatkan pekerjaan sebagai bodyguard karena memiliki fisik yang sangat kuat. Tapi faktanya Pini lebih lemah dari alien kebanyakan. Dia pun mendapatkan pekerjaan ilegal dan lebih berbahaya daripada biasanya. Akibat kelemahannya ini, Pini pun harus kehilangan istrinya. Merasa prihatin dengan permasalahan yang dialami Pini, Okarun pun bertanya apa yang bisa dilakukannya untuk membantu meringankan permasalahan alien tersebut. Pini kembali berjanji untuk tidak lagi menyakiti para manusia. Dia pun hendak kembali ke tempat asalnya. Namun sebelum itu Seiko langsung menghentikannya. Dia lantas berkata bahwa darah yang keluar dari perban di tubuhnya Pini memiliki aroma yang begitu khas di hidungnya. Sesaat kemudian Seiko nampak menyiapkan segelas susu dan meminta Pini untuk segera meminumnya. Disinilah terjadi keajaiban, di mana susu sapi memiliki komposisi yang sama persis dengan darah si Pini-Wini. Seiko lantas melanjutkan kalau dia akan mengontak temannya untuk memberikan seekor sapi perah untuk Pini. Malam itu juga seekor sapi nampak diangkut ke dalam pesawat UFO milik Pini-Wini. Alien itu sangat berterima kasih atas segala bantuan yang diberikan Seiko dan yang lainnya. Pesawat Pini pun terlihat melesat ke angkasa dan hilang begitu saja bersama pekatnya langit malam.
Masih di malam hari itu juga, Momo terlihat bersitegang dengan neneknya sendiri. Seiko lantas meminta Momo untuk membukakan pintu depan karena ada tamu yang bertandang ke rumah ini. Disinilah Momo sangat kaget, ternyata yang bertamu ke rumah neneknya itu adalah Jin Enjoji alias Jiji. Seiko pun telah mengetahui maksud kedatangan Jiji melalui ibu pemuda itu. Seiko juga menjelaskan pada Okarun bahwa Jiji adalah teman semasa kecil Momo dan juga cinta pertama gadis tersebut.